Apa saja syarat kepemimpinan di dalam Islam itu? Yang pertama, hadirin wal hadirat, seorang pemimpin di dalam Islam harus jujur dan benar. Ya. Jadi kalau misalnya pemimpin tidak jujur, tidak benar, itu tidak boleh dijadikan pemimpin. Gitu ya. Nah, jujur dan benar ini seperti apa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, kata beliau, ya Allah, jadi doa beliau, ya, siapa saja yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi umat saya, tapi kemudian dia menyengsarakan mereka, yaitu umat Islam, maka persulitlah dia. Ngeri kita, ya. Makanya orang yang paham agama jadi pemimpin itu amanah, bukan kemuliaan, ya. Bukan suatu yang harus dibanggakan. Oh, saya jadi RT, jadi RW, jadi lurah, ya, jadi macam-macam, ya, caleg dan sebagainya, bupati, gubernur dan seterusnya. Itu bukan untuk dibanggakan. Hati-hati sama doa ini. Ya. Kalau kita nggak beres, ya, bahkan menyengsarakan umat, didoain sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ngeri, ya. Nah, doanya adalah kalau dia menyengsarakan maka sengsarakan dia. Dan siapa saja yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi umatku, lalu mempermudah mereka, membantu mereka, maka mudahkanlah mereka. Ya. Jadi kalau misalnya kita jadi pemimpin yang adil, itu dapat doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau tidak, dapat doa juga, tapi doa yang jelek. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijaga Allah dari yang demikian. Nah, kemudian pemimpin yang tidak memperhatikan kebutuhan, kedukaan dan kemiskinan umat, maka Allah tidak akan memperhatikan kebutuhan, kedukaan dan kemiskinannya pada hari kiamat. Wah, lebih ngeri lagi, ya. Jadi pada saat di hari kiamat itu, hadirin wal hadirat, kita itu sangat butuh sama Allah, ya. Setiap orang kalau dia punya pahala walaupun sebesar atom, dia akan cari pahala itu supaya dia bisa selamat, ya. Selamat dari apa? Selamat dari panasnya hari mahsyar. Ya, padang mahsyar itu luar biasa panasnya. Ya, dalam hadis, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, dikatakan orang itu di hari mahsyar itu dihitung berdasarkan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke hidungnya. Sambil Nabi Muhammad SAW menunjuk hidungnya, tenggelam dalam keringatnya. Ya, kenapa? Karena di dunia dia jauh dari Allah. Karena telinganya digunakan untuk mendengar yang haram dan dia menikmati itu. Mulutnya digunakan ngomongin yang haram dan dia nikmat dengan itu. Matanya digunakan melihat yang haram dan dia menikmati itu. Ya. Sehingga dengan itu dia merasa luar biasa di sana nanti, akhirnya tenggelam dalam keringatnya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari ini. 7 golongan saja yang selamat dari panasnya mahsyar itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Yang pertama siapa? Yang selamat itu al-imamun adil. Ini berkaitan dengan pembahasan kita. Ya. Jadi pemimpin yang adil itu pertama kali dinaungi. Ulama aja belum dinaungi. Ya. Pemimpin yang adil. Tapi syaratnya harus adil. Kalau dia nggak adil, dia nggak bisa mendapatkan naungan pada hari di mana kita nggak punya naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan termasuk dari 7 golongan itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kita berikan contoh misalnya salah satunya adalah kita lihat misalnya Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang pemimpin yang benar-benar amanah. Saking amanahnya dia tidak mau menggunakan fasilitas rakyat untuk kepentingan pribadi. Ya. Karena begitu amanahnya beliau, begitu adilnya, dalam 2,5 tahun umat Islam tidak ada yang menerima zakat. Kalau di kita sekarang banyak yang miskin nggak, Bu? Banget. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi para pemimpinnya tidak amanah. Ya. Umar bin Abdul Aziz nggak perlu waktu lama, puluhan tahun, 2,5 tahun nggak ada yang nerima zakat. Kenapa? Karena dia sendiri adalah mustahik zakat.
Kalau pemimpin tertingginya itu adalah orang yang begitu jujur, adil, kira-kira para bawahannya berani nggak tidak jujur? Nggak berani. Ya. Nah maka ketika kita milih RT, pilih RW, pilih yang jujur, yang amanah, yang adil. Supaya apa? Supaya barokah Allah itu turun di daerah kita itu. Ya. Kalau tidak seperti itu, maka yang ada apa? Yang ada adalah bala turun di situ. Ya, dan kita melihat makin akhir zaman ini makin banyak turun azab Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya macam-macam. Azab itu kalau bagi orang beriman teguran, ya. Bagi orang yang bermaksiat itu adalah peringatan. Bagi orang kafir adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan orang-orang yang seperti ini, adil dan amanah. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya di hari kiamat nanti. Luar biasa kalau jadi pemimpin yang adil. Makanya berat. Ya. Di kalangan para sahabat itu kalau ditanya satu fatwa, mereka lempar ke yang lain. Antum aja yang jawab. Yang ini lempar lagi. Balik lagi ke yang pertama. Akhirnya yang pertama itu jawab dengan gemetar. Takut kalau fatwanya salah. Ya. Apa yang terjadi nanti? Ya. Gimana kita selamat di hari kiamat? Ya. Beda dengan orang sekarang, gampang sekali berfatwa. Ya, ini langsung keluar fatwanya, ya, berbagai vonis, ya, nauzubillah min dzalik. Di dalam Islam, ya, memilih pemimpin itu atau taat kepada pemimpin itu mu'allaq. Mu'allaq artinya tergantung. Tergantung pada apa? Tergantung pada dia taat sama Allah sama Rasul atau tidak. Kalau dia tidak taat sama Allah sama Rasul atau memerintahkan untuk melanggar Allah dan Rasul, maka haram hukumnya untuk taat.